hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan. Shalom, saya menyapa buat semua yang ada di rumah maupun di tempat masing-masing, mungkin dalam perjalanan atau di tempat usaha. Saya katakan shalom. Esensi ibadat tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi yang pasti di mana setiap hidup kita dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka di situ ada kuasa, ada hadirat, ada lawatan. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, sebelum dari tadi ini ada gangguan kali ya. Cek satu, cek. Ada nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, oke. Daripada urusan mic melulu kan, waktu terus. Bisa di off kan ini aja, supaya nggak ngejut. Oke. Di off kan aja, nggak apa-apa yang ini. Oke. Oke, sudah ditampilkan. Hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita buat kita semua, di mana tema kita adalah yang ku kehendaki. Semua orang pasti punya kehendak, amin.
Siapa di sini yang tidak punya kehendak? Boleh angkat tangan. Berarti semua punya kehendak. Umumnya kehendak manusia itu adalah hal yang menyenangkan daging. Umumnya kehendak manusia itu adalah untuk memuaskan keegoisan. Umumnya kehendak manusia itu adalah hidup dalam zona nyaman. Benar atau betul? Benar atau betul? Buat yang di rumah saya mau nanya, benar atau betul? Sama KB Pak. Benar betul itu sama aja. Ternyata masih konsentrasi toh, kan gitu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita kendaki dalam hidup ini, dalam perjalanan iman kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Setiap orang pasti kalau mau ditanya, apa kehendak Bapak Ibu Saudara datang ibadah? Maka akan mengetahui motivasinya. Dari kehendak manusia akan tahu motivasinya benar atau salah. Kalau kehendak kita selaras dengan kehendak Bapa, itu yang good. Saya ulang sekali lagi. Kalau kehendak kita selaras dengan kehendak Bapa, itu good. Tetapi kalau kehendak kita yang hanya untuk mementingkan kepuasan daging ini, maka akan ujungnya, akhirnya adalah kebinasaan. Kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan, bagaimana seorang rasul yang luar biasa menyatakan ketika ia mengenal Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu dari keinginan hatinya, maka itu menjadi komitmennya. Ya, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 3. Boleh langsung tampilkan? Jadi biar menghemat waktu. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Begini firman Tuhan. Yang ku kehendaki. Saya tahan dulu. Yang ku kehendaki. Kalau dibaca di ayat sebelumnya, ini Rasul Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada tahapan selanjutnya. Maka dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Ini luar biasa saya katakan. Yang ku kehendaki. Yang pahit kita alami membawa setiap hidup kita untuk senantiasa semakin intim dengan Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Yang memiliki keinginan, harapan, tujuan hidup itu, maka dia akan senantiasa ada gairah, semangat hidup. Amin. Makanya seperti nyanyi tadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kehendak adalah kemauan, keinginan, dan harapan yang keras. Kalau dikembalikan pada diri kita, apa kehendak Bapak Ibu? Apa harapan Bapak Ibu di tahun 2022 ini? Apakah sama seperti tahun yang lalu atau sama dari bulan-bulan yang telah kita lalui? Makanya dikatakan kalau sinonim dari kehendak adalah kemauan, keinginan, hasrat, harapan, maksud dan tujuan. Kalau orang yang tidak memiliki keinginan, maka wajar hidupnya putus pengharapan. Nyanyi gampang bos. Hari ini haleluya, keluar pintu gereja haleluya. Band lama, buka dulu topengmu.
topeng kemunafikanmu buka dulu. Maka keinginanmu selaras dengan keinginan Tuhan. Amin. Amin. Kalau makin lemas. Kalau sudah bicara tentang kebenaran makin lemas. Kalau bicara tentang berkat, haleluya. Hari ini kita mau belajar. Bukan bicara tentang berkat dan berkat, tapi bagaimana keinginan kita mengenal Dia. Mengenal itu lebih dari sebatas tahu. Mengenal itu dapat tercipta karena kita ada hubungan. Sama seperti gini. Saya tidak terlalu mengenal Om Frans, tapi yang pastinya Tante lebih mengenal Om Frans. Betul nggak Tante? Saya tahu Om Frans. Betul? Semuanya tahu Om Frans? Tahu. Semua tahu atau gini, semua tahu Pak Jokowi? Kalau ditanya lagi lebih dalam lagi, semua orang tahu nggak Pak Jokowi? Jawabannya, kenapa? Kalau kita ingin mengenal siapa yang kita sembah, maka kita harus, saya katakan harus membangun hubungan intim. Itu jawabannya. Makanya dikatakan, kalau menurut Amri A.E. Nababan, next, apa sih kehendak? Ini menurut A.E. Nababan. A.E. Nababan siapa ya Pak? Cari tahu aja gitu kan. Menurut A.E. Nababan, kehendak adalah merupakan kemampuan jiwa dan kepribadian manusia. Kehendak ditentukan oleh jiwa. Jiwa itu ada kesadaran, diri, ego atau kepribadian manusia. Kenapa? Ketika kita memiliki keinginan, maka kita ada gairah, semangat untuk melakukan, mencapai apa yang kita harapkan. Amin. Ada semangat, itu makanya kita harus ada keinginan. Keinginan seperti apa yang Tuhan mau hari-hari ini? Kita mau belajar apa yang dikehendaki oleh orang percaya? Yang ku kehendaki itu apa? Yang pertama, next. Yang pertama, dikatakan dari ayat pokok kita, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Banyak orang mengenal Tuhan tapi belum tentu benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Roma pasal 1 ayat 21-23. Saya bacakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Saya stop. Mereka mengenal Dia tapi tidak memuliakan Allah. Artinya banyak orang hanya sebatas tahu siapa Yesus, tapi hidup tidak sama dalam kebenaran apa yang dikehendaki Bapak. Amin. Ini kalau sudah bicara kebenaran kita makin lama makin lemas nih. Waduh Pak, kenapa hari ini? Kan ini masih ada sangkut pautnya. Yesus kita sudah peringati di mana Dia menderita sampai Jumat Agung, dikatakan penyalipan, kematian dan kebangkitan. Hello, bukan sebatas itu iman kita. Makanya Rasul Paulus tegaskan ketika dari ayat 9 dia tegaskan di ayat 10 dan 11. Wow, kenapa hari ini? Makanya dikatakan atau mengucap syukur kepada
kepadanya, sebaliknya pikiran mereka, perhatikan, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah, perhatikan kata-kata ini. Mereka berbuat seolah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka berpikir mau membela Tuhan. Tuhan gak perlu dibela. Dia pikir mereka pintar. Kalau dulu saya kalau di kampus begini, kalau botak depan itu apa namanya? Pintar, iya kan? Pemikir. Kalau di belakang, kan ada istilah kan? Kalau menyatu dia pikir dia pintar gitu katanya. Astaga raya kan gitu kan? Karena banyak orang di akhir zaman ini tidak tahu bersyukur, jadi dirinya jadi Tuhan. Kenapa saya katakan jadi Tuhan? Karena mengambil bagiannya Tuhan jadi hakim. Benar atau salah. Karena kita mentegaskan kondisi akhir zaman ini orang paling suka itu menjadi pencemooh, pengejek gitu. Suka menghakimi bahkan membunuh karakter orang. Makanya Yesus katakan, kalau engkau membenci saudaramu, engkau sesungguhnya sudah membunuh di dalam hatimu saudaramu. Oh. Kalau engkau masih ada dendam, kepada saudaramu, keluargamu, atau orang-orang yang menyakitkan hatimu sekalipun, saya katakan, cepat-cepatlah dipulihkan. Siapa sih yang tidak pernah disakiti? Boleh yang katakan, saya juga pernah disakiti, bahkan sesakit-sakitnya. Tapi Tuhan mengajari untuk tetap selalu melepaskan pengampunan. Tuhan mengajari kita itu selalu melepaskan pengampunan. Bagian kita itu mengampuni orang yang bersalah seperti kita mengampuni gitu. Halo, kita kan berdoa Tuhan ampuni aku, tapi Tuhan katakan ampuni juga saudaramu. Makanya Yesus mati itu untuk mengampuni dosa saya dan saudara yang degil, yang keras kepala, yang penuh egois. Yesus mati itu karena keegoisan manusia, keangkuhan hidup manusia yang tidak mau taat, yang menganggap dirinya benar. Kenapa? Karena dilihat buah mana yang salah. Tinggal bahkan buah yang satu lagi, kalau dimakan buah ini, waduh. Maka Tuhan katakan, usir. Kan gitu kan? Tuhan katakan dia sudah sama, manusia sudah sama, tahu yang benar mana yang salah. Kalau nggak dimakan buah itu kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Itu yang sederhananya. Tetapi hari ini Tuhan mau ngajari kita adalah bagaimana setiap hidup kita dikatakan mengenal Dia dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan benar? Hidup dalam firman, amin. Hidup dalam firman. Makanya tadi saya katakan, biarlah kehendak saya dan saudara selaras dengan kehendaknya Tuhan. Selaras, Bu. Supaya setiap hidup kita semakin hari, semakin mengenal siapa yang kita sembah. Kalau yang kita sembah adalah pribadi yang mengasihi, pribadi yang mengampuni, maka kita juga harus belajar untuk mengasihi musuh dan mengampuni. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini bagi setiap pribadi kita. Kenapa? Semuanya pasti lenyap, kasih itu enggak lenyap. Karena Dia adalah kasih itu, amin. Yesus adalah kasih. Iman, pengharapan. Tapi yang paling terbesar adalah kasih. Jikalau kita berkata saya memiliki iman sebesar gunung. Saya memiliki pengharapan sedahsyat gelora. Tapi kalau kita nggak memiliki kasih, Alkitab mencatat kita ini nol.
Alkitab menegaskan kita ini kosong. Kenapa? Karena ini akhir zaman. Yesus tegaskan kondisi kehidupan manusia di akhir zaman di mana kasih semakin dingin. Orang senantiasa mementingkan diri sendiri, keegoisan sendiri daripada mementingkan orang lain. Kalau dalam kekristenan saya katakan kalau engkau hanya bertahan cukup saya aja hanya selamat orang lain bodoh amat. Saya katakan saudara sedang ada di zona keegoisan. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Kalau seandainya setiap umat Tuhan mengerti dan memahami dan hidup dalam kebenaran, saya katakan dengan waktu yang cepat orang akan banyak mengenal dan menerima Yesus. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita melakukan untuk ambil bagian menjadi saksi dan berkat? Pernahkah kita membawa jiwa di hadapan Tuhan? Membuat sorga bersuka cita? Di mana firman Tuhan katakan satu orang bertobat, itu sukacita yang dahsyat terjadi di sorga. Atau banggakah kita menjadi lamanya jadi orang Kristen? Atau duduk di pelayanan dalam mimbar? Karena orang gak suka. Namanya pemurnian itu sakit, gak ada yang enak. Kayak emas dibakar. Supaya murni itu dibakar, diproses. Sakit. Makanya dikatakan bukan hanya mengenal dia, tapi dalam penderitaannya proses. Next. Diproses. Next, ini udah lewat, biarin aja. Next. Ya, yang tadi. Oke. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita dapat mengenal Tuhan itu lewat firman. Jadi kalau ketika orang mau menyampaikan apapun nubuatan, mau itu katanya penglihatan, kalau tidak sesuai dengan firman, pertanyaannya apakah itu dari Tuhan? Sedikit paham? Sedikit paham? Sedikit paham? Kita kan sudah lama jadi orang Kristen. Pintar nambah-nambah dong gitu kan. Kita dapat mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Yang pertama tuh lewat firman. Kalau nubuatan, kalau penglihatan tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya katakan itu bukan dari Tuhan. Nonsen. Titik buat saya. Kenapa? Kalau bertentangan dengan firman. Maka dikatakan lewat firman ciptaan Tuhan dan pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah Esa ya. Jadi Tuhan orang Kristen itu enggak tiga. Jadi kalau tentang Tritunggal, saya pernah sampaikan ini tahun lalu. Pengertiannya sederhananya gini. Supaya semakin hari kita semakin cerdas dalam Tuhan. Gini. Saya manusia enggak? Manusia toh. Masa saya binatang gitu kan? Manusia itu siapa namanya? A.E. Nababan. Ini pemahaman yang sederhana saya. A.E. Nababan terdiri apa? Tubuh, jiwa, roh. Betul? Bisakah A.E. Nababan dipisahkan dari tubuh, jiwa, dan roh? Kalau dipisahkan dari roh, maka dia inna ilahi. Kan gitu kan? Maka namanya ada penambahan ALM. Titik, bla 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 bla. Gitu kan? Armahum. Tapi pertanyaannya, bisakah dipisahkan dari tubuh? Enggak. Karena saya bukan manusia roh. Saya manusia daging. Masih ada daging tubuh. Kenapa? Karena saya ada di beberapa grup
baik itu Facebook dan apa, kadang sampai saya lus-lus dada. Pendeta juga bisa menjadi murtad gara Tritunggal. Astaga Tuhan Yesus. Ini mengenal Tuhan yang benar atau enggak gitu. Pertanyaannya dia kenal Tuhan atau enggak. Kalau sampai hamba Tuhan sampai murtad gitu kan. Sedih lihat. Kalau hamba Tuhan aja bisa murtad apalagi jemaat biasa gitu kan. Jadi ini harus kita pahami dalam iman kekristenan kita bahwa yang kita sembah itu Esa. Amin. Kalau ingin melihat Allah, kita ini manusia serupa dan segambar Dia. Lihat diri kita. Oh, Allah Tritunggal itu apa? Oh iya, ada tubuh. Tubuh saya ada. Yesus punya tubuh enggak? Yesus punya tubuh enggak? Punya. Sama toh? Punya roh enggak? Berarti sama toh dengan saya? Cuma bedanya saya manusia biasa. Itu pemahaman kita harus benar dulu nih. Karena di akhir zaman ini semakin hari, orang semakin hari itu semakin aneh gitu. Secara umum, kita bisa mengenal Tuhan lewat karya ciptanya. Oh iya, siapa yang menciptakan? Makanya kalau dibilang sedikit kepo nggak apa-apa lah. Kalau ingin mengenal Tuhan itu sedikit kepo nggak apa-apa. Tapi kalau untuk hal yang negatif, kepo untuk masalah orang, stop. Tapi kepo untuk mengenal Tuhan, lanjut hal yang negatif, kepo untuk masalah orang, stop. Tapi kepo untuk mengenal Tuhan, lanjut bos. Amin. Saya katakan kepo untuk mengenal Tuhan, lanjut. Supaya engkau lebih mengenal siapa yang engkau sembah. Lanjut saya katakan. Jangan kepo hanya masalah orang, lu kepoin cerita sana cerita sini. Akhirnya lu jadi biang gosip. Bukan full gospel tapi full gosip. Ketika kita mengenal Dia dengan benar, maka hidup kita terus dibawa dalam proses. Diproses, maka kedagingan kita semakin merosot. Maka di firman Tuhan katakan, biarlah Dia semakin besar, aku semakin kecil. Artinya ini kedagingan kita ini makin mati. Maka Yesus yang ada dalam diri kita yang nyata sehingga orang melihat kita. Orang mengenal siapa yang kita sembah. Gak perlu panjang lebar. Orang mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang mengasihi, Dia lihat diri kita bahwa kita mengasihi Dia. Amin. Ini dahsyat. Saya katakan penginjilan yang efektif adalah penginjilan gaya hidup saya dan saudara. Saya katakan sekali lagi, penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan lewat gaya hidup saya dan saudara. Orang bisa melihat Kristus di dalam diri saya dan saudara. Orang mengetahui siapa yang saya sembah. Itu lewat hidup saya. Amin. Kalau kemarin saya senang. Siapa? 2 minggu yang lalu ya, karena minggu kemarin saya nggak ada. Ferry. Radikal sedikit nggak apa-apa hari ini kita ya. Amin hambanya. Kita hari ini radikalan. Radikal. Ini 2 minggu lagi ya, masih ingat gak ini sampaikan? Minggu lalu ya, Jumat Agung, betul ya? Betul ya, Jumat Agung. Saya nggak salah toh? Karena hari Minggu saya ada di tempat lain gitu. Kalau hari Jumat disampaikan, mari kita hidup radikal dan mengenal Tuhan yang benar. Yes. Hari ini kita harus radikal. Positif. Selanjutnya, makanya ditekankan bagaimana di dalam kitab Ibrani dikatakan pasal 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Pada zaman dahulu
Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Kenapa bangsa Israel itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa yang selama dinanti-nantikan raja itu, jawabannya sederhana, karena dia lahir dari orang miskin. Tidak seperti apa yang dipikirkan, tidak seperti apa yang harapkan. Mereka jadi kecewa. Makanya Alkitab mengajar kita hari ini. Yang kukendaki mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan penderitaannya. Berbicara tentang hidup kita yang terus diproses itu. Amin. Selanjutnya next. Ini next. Mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat tercapai ketika kita hidup melakukan kehendak Bapa. Amin. Kalau lu nggak melakukan kehendak Bapa, lu katakan lu orang hebat. Alkitab nanti katakan Yesus seperti Matius pasal 7 ayat 21. Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Walaupun engkau berkata Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan mukjizat. Sakit bos. Saya katakan sakit. Ayat ini, kalau Matius 7 ayat 21 itu terjadi dalam hidup kita tuh sakitnya gimana ya? Kalau Tuhan katakan aku enggak mengenal engkau, sakit. Saya katakan sakit banget. Jadilah pribadi yang dikenal Tuhan. Amin. Amin. Jadilah pribadi yang dikenal Tuhan. Makanya ketika kita menyembah Dia, mengenal Tuhan dengan cara yang benar, Tuhan mengenal saya dan saudara. Mantap benar. Maka Dia akan berkata, hai hambaku yang kukasihi, engkau setia dengan perkara kecil, aku percayakan perkara yang besar. Kenapa? Karena kita setia apapun yang terjadi, kita tetap setia melakukan kehendak Bapa. Ini yang paling harus kita pahami hari-hari ini. Kalau hidup kita tidak mau diproses, dimurnikan. Saya katakan ini tahun pemurnian, Pok. Hidup kita semakin hari dimurnikan. Seperti yang saya katakan tadi. Buka dulu topengmu. Supaya engkau mengenal Tuhan yang benar. Kalau engkau masih memakai topeng itu, engkau tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Makanya Yesus katakan, hai orang munafik. Saya katakan orang sakit jiwa itu orang munafik. Saya ada di grup, saya tulis begini. Orang yang menderita, orang yang sakit jiwa yang tidak bisa diobati dia adalah orang munafik. Karena dia membodohi dirinya sendiri. Karena dia tidak jadi jati dirinya sendiri. Karena banyak kali dalam pengiringan hidup ini manusia seringkali memakai topeng. Saya ada baca buku almarhum Pak Petrus Agung, saya suka baca. Kalau ingin mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, kita harus menanggalkan seluruh atribut kemanusiaan kita secara egois. Artinya lucuti dulu kemunafikan kita. Amin. Lucuti. Amin. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mungkin di hadapan manusia kita bisa saja bermain sandiwara. Tapi di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Next. Lewat saja. Yang kedua.
Itu lewat saja. Yang kedua, hidup yang dipulihkan. Oh ini dia. Yang pertama kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua kita harus dipulihkan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau engkau mau mengalami apa yang dikatakan, kehendakku selaras dengan kehendak Tuhan, hidup kita harus dipulihkan dulu. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kalau hidup saya dan saudara belum dipulihkan? Bagaimana saudara dan saya mengalami perkenanan Tuhan kalau hidup saya dan saudara belum dipulihkan? Amin. Bagaimana hubungan harmonis tercipta kalau hubungan belum dipulihkan? Artinya pemulihan itu perlu dalam setiap aspek kehidupan manusia. Kita harus dipulihkan. Amin. Kita harus dipulihkan. Katakan di sebelah, dipulihkan. Dipulihkan. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 21 dikatakan begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran. Siapa di sini yang belum pernah mendengar tentang Yesus, boleh angkat tangan. Supaya kita lanjut ini. Siapa yang belum pernah mendengar pengajaran tentang Yesus, boleh angkat tangan. Berarti semuanya sudah yakin? Deal? Kita lanjut. Di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Saya stop. Orang yang dipulihkan pertama itu di sini. Yang ngerti katakan amin. Dipulihkan di sini. Kenapa? Karena semuanya sentralnya di sini. Dia bisa mengendalikan mulutmu, dia mengendalikan perasaanmu, dia mengendalikan emosimu. Di sini. Ini perlu dipulihkan. Amin. 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 Mungkin secara tindakan kita dilihat orang baik-baik, tapi di pikiran siapakah bisa tahu? Kalau tindakan bisa dilihat, tapi yang ini siapakah yang mampu melihat? Pasanganmu belum tentu bisa. Menerka-nerka pasti bisa. Memprediksi mungkin bisa. Kalau namanya prediksi kan bisa salah. Bisa benar. Tapi siapakah yang tahu pikiran? Hanya Dia yang tahu. Amin. Makanya dikatakan yang perlu diperbaharui dalam setiap kehidupan dan itu pikiran ini. Karena Dia mengendalikan. Dia kendalikan. Makanya Rasul Paulus katakan, kita itu harus diperbaharui dalam pikiran. Amin. Kalau pikiran kita senantiasa Victor. Makanya Yesus kan katakan gini. Kalau kita melihat aja, ini buat laki-laki yang wanita tutup telinga supaya nggak kedengaran gitu ya. Ini buat wanita. Buat laki-laki, perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat begini. Kalau engkau melihat seorang wanita dan engkau bernafsu, sesungguhnya engkau sudah alim-alim semua. Dahsyat. Ini cuma alim-alim semua rupanya. Oh kurang paham. Kalau melihat wanita, bukan maaf kata, bukan hanya melakukan hubungan tanda kutip bla 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 bla, nggak perlu dilanjutkan, nanti disensor gitu kan, bla 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 sensor gitu.
Itu tindakan. Tapi dalam pikiran Yesus pertegas. Kalau di sini engkau sudah begitu, engkau sudah berzina. Berarti bukan hanya tindakan saja yang Tuhan lihat, pikiran lu juga dilihat. Hello. Saya juga laki-laki normal. Kalau wanita saya lihat ada pakaian yang saya katakan sedikit bahannya mungkin. Saya hanya bilang puji Tuhan, karyamu indah. Supaya ini jangan piktor. Kalau ada pikiran aneh-aneh, langsung katakan darah Yesus. Saya kalau jalan dengan teman-teman, kalau ke mall saya sebenarnya secara hari-hari ini coba berusaha menghindar jalan ke mall. Kenapa? Dengan kondisi saya saat ini, godanya banyak. Saya hanya selalu katakan kalau ketika melihat darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus, ngerti nggak Pak? Ini ditompang tangani maksudnya. Darahmu Yesus jangan dikendalikan nih oleh mata. Gitu. Lanjut. Maka dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran, perhatikan sekali lagi. Di dalam kebenaran dan kekudusan. Kenapa? Seperti tadi saya katakan ini sebenarnya tahun pemurnian. Hidup kita dimurnikan. Sehingga peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya memurnikan kita. Sehingga Tuhan dapatkan saya dan saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Dia. Sehingga Dia berkata, aku mengenal engkau. Amin. Saya katakan apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Memurnikan saya dan saudara. Kekudusan. Karena yang Tuhan yang kita sembah kudus, amin. 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 Dan dikatakan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Artinya benar-benar real. Kalau bicara kekudusan, kita lewat aja lah. Karena kalau bicara kekudusan itu saya katakan porsinya tuh gak akan pernah habis. Selama kita hidup, kita terus dimurnikan. Amin. Selama kita hidup, terus dimurnikan. Pemurnian itu tidak pernah kata selesai selagi engkau masih dipercayakan masih bernapas. Filipi pasal 3 ayat 11 dikatakan supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini hidup bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Keinginan saya dan saudara yang ketiga, hidup bersama-sama dengan Dia. Di mana Dia berada, di situ saya berada. Maka kita katakan, yang ku kehendaki adalah bersama dengan Engkau. Walaupun kita ada di lembah kekelaman sekalipun, kalau bersama Tuhan, semua menjadi taman Eden. Saya katakan, sesakit apapun yang kita alami, kalau bersama Tuhan, rasanya kita itu ada di taman Eden. Siapa sih yang tidak ada masalah? Semua kita pasti mengalami masalah. Tetapi penegasan ayat ini di mana dikatakan supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan pertama. Semua orang ingin masuk dalam kekekalan
bersama dengan Yesus. Semua orang ingin masuk surga. Kalau ditanya apakah Bapak Ibu mau masuk surga, semua orang pasti kepengen masuk surga. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi hidup saya dan saudara, maukah hidup supaya masuk surga? Hidup yang bagaimana? Kembali di ayat yang tadi, keinginan saya dan saudara. Poin 1, poin 2. Poin 2. A.E. Nababan mencatat begini. Suatu pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus sudah cukup untuk mengubah hidup kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran yang paling rahasia. Itu menurut A.E. Nababan. Kalau ingin, dia tidak jauh dari saya dan saudara. Kalau dikatakan orang, dia tidak sejauh doa. Saya katakan masih jauh. Dia ada di hati saya dan saudara. Amin. Itu yang terdalam. Dia ada di hati saya dan saudara. Dia ada di dalam hati saya dan saudara. Ini yang keinginan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin hari semakin dipulihkan. Oke. Inilah yang kita mau. Apa yang Tuhan mau? Kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Mari saya undang kita bangkit berdiri.